Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bab 13. Bram dan Nia. Aku turun dari motor saat telah sampai di halaman depan rumah, kemudian masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam dan membuka pintu, terlihat bapak dan ibu sedang berada di sofa mengobrol dengan seseorang. Aku melangkah menyalami kedua orang tuaku kemudian mencium punggung tangan keduanya. Nia. Suara seorang laki-laki yang memanggilku. Bang Angga. Saat aku menoleh ke arah pemilik suara tersebut, seseorang yang kini sedang duduk di depan bapak dan ibu. Mau apa lagi abang datang kemari? Tanyaku sinis. Setelah kejadian beberapa bulan yang lalu dirinya menghilang bak di telan bumi. Duduk dulu, nak. Semua ini bisa kita bicarakan baik-baik, ucap ibu dengan lembut. Aku menganggukkan kepala, menuruti yang ibu ucapkan kemudian duduk di sebelahnya, kutatap wajah laki-laki yang telah menghancurkan rumah tanggaku bersama Mas Bram. Ia hanya diam menunduk. Nia. Abang kemari untuk meminta maaf, ucapnya sembari menatapku. Maaf abang bilang. Setelah rumah tanggaku dengan Mas Bram hancur, abang pergi gitu aja kayak nggak punya dosa. Sekarang abang datang lagi cuma buat bilang maaf, balasku penuh emosi. Maafin abang, Nia, lirihnya. Aku menyilangkan kedua tangan di dada. Angga, apa motif kamu selama ini hanya ingin menghancurkan kehidupan anak kami saja, setelah bapak tiba-tiba? Enggak, Pak. Kali ini aku benar-benar tulus meminta maaf pada Nia. Aku juga ingin mempertanggungjawabkan semuanya, terangnya pada bapak. Maksudmu apa? Tanyaku tak mengerti dengan apa yang diucapkan Bang Angga. Bapak dan ibu turut memandangi Bang Angga seperti menunggu penjelasan atas apa yang dikatakannya tadi. Setelah semua perbuatan kita diketahui oleh Bram, maafkan aku jika aku telah melarikan diri, meninggalkanmu dengan menanggung semuanya sendirian. Saat itu aku takut jika Bram melaporkan kasus kita pada polisi, aku takut karirku berantakan. Bang Angga menjeda ucapannya. Jahat kamu Bang. Aku di sini menanggung semuanya sendiri, kamu dengan enaknya pergi enggak ada kabar sama sekali, malah mikirin karirmu dibandingkan perasaan aku, sungutku sembari memukul pelan dada yang terasa begitu sesak saat aku meluapkan emosi pada Bang Angga. Aku mohon, maafkan aku. Aku janji tak akan mengulanginya lagi, ratapnya. Buliran bening mengalir dari kedua sudut mata, entah seperti apa perasaanku saat ini antara senang, sedih ataupun bahagia. Kini Bang Angga telah datang kembali di hadapanku. Aku tak tahu motifnya hadir di kehidupanku kembali, apakah ia akan menghilang meninggalkan diriku seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sekarang katakan apa maksudmu datang kemari, tanyaku dengan mimik wajah serius. Aku ingin kita menikah, jawabnya penuh keyakinan. Aku tersentak kaget saat mendengar ucapannya, bukankah seharusnya aku merasa senang? Apakah setelah menikah nanti, kamu akan meninggalkanku kembali seperti apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya? Aku enggak akan pernah melakukan itu lagi. Aku mohon percayalah. Kali ini aku benar-benar akan menepati janjiku, jawabnya mencoba meyakinkanku. Bapak dan ibu hanya diam menyaksikan apa yang kami berdua bicarakan. Nia, apa kamu bersedia, nak? Tanya ibu lembut sembari mengelus punggung tanganku. Enggak tahu, Bu. Aku menundukkan wajah. Kenapa? Kali ini aku benar-benar akan menepati janji. Aku enggak bakalan ninggalin kamu lagi. Bang Angga menimpali. Angga sudah akan menepati janjinya, kenapa kamu malah terlihat ragu? Tanya bapak. Baiklah, beri aku waktu untuk memikirkan semuanya, ucapku mengangkat wajah kemudian menatap sorot mata milik Bang Angga. Aku hanya ingin meyakinkan hatiku sendiri dengan ucapan Bang Angga. Apakah ia berkata benar atau hanya untuk membohongiku dengan semua janji-janjinya? Ibu dan bapak saling melempar pandang tanpa berkata sepatah kata pun. Baiklah, jawabanmu aku tunggu sampai minggu depan. Semoga kamu masih bersedia menerimaku kembali, ucap Bang Angga penuh harap. Aku bangkit berdiri dari sofa dan sedikit berlari menuju kamar, terserah mereka menganggapku sopan atau tidak. Aku tak peduli. Setelah berada di dalam kamar dan melempar tas yang kupakai tadi ke sembarang arah, aku menjatuhkan tubuh di atas ranjang, menelungkupkan wajah di bantal, aku menangis. Kenapa kamu melakukan itu semua padaku, Bang?
Setelah beberapa bulan perasaanku hancur, rumah tanggaku berantakan karena dirimu, ucapku sembari menangis pilu. Seketika tanpa sengaja melintas kembali bayangan Mas Bram di benakku. Mas Bram, apa kamu benar-benar sudah melupakan aku? Ada rasa sesak menyeruak di rongga dada saat mengingat ucapan Mas Bram yang mengatakan bahwa Santi adalah calon istrinya. Posisiku di hatimu akan segera terganti oleh orang lain, ucapku dalam hati. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu kamar dari arah luar. Nia, apa boleh ibu masuk? Suara ibu di balik pintu kamar. Boleh bu, sahutku. Suara pintu terbuka, terdengar langkah kaki mendekat ke arah ranjangku. Aku menoleh masih dengan posisi yang sama, kemudian ibu duduk di bibir ranjang. Nia, apa yang kamu pikirkan lagi, nak? Tanya ibu lembut. Aku menggelengkan kepala, kusap air mata yang masih mengalir di pipi. Coba ceritakan pada ibu, jangan dipendam sendirian, ucap ibu lagi. Aku mengganti posisi menjadi duduk, dan segera membaurkan diri ke pelukan ibu. Hanya ibu orang yang paling mengerti perasaanku saat ini. Bu, kenapa jalan hidupku jadi seperti ini? Apa ini karma yang Allah berikan untukku karena pernah mengkhianati Mas Bram di masa lalu? Aku menangis sesegukan di pelukan ibu. Jangan bicara seperti itu, nak. Ambil hikmahnya dari kejadian kemarin yang pernah kamu perbuat, ucap ibu mengelus rambutku. Aku hanya bisa mengangguk tanpa menjawab ucapan ibu tadi. Angga sudah kembali dan akan ia meminta untuk menikahimu, tapi, kenapa kamu malah meminta waktu lagi? Bukankah akan lebih baik jika kalian menikah, sahut ibu. Aku melepas pelukan dari tubuh ibu lalu menatap wajahnya yang sudah mulai mengeriput. Mata sendu itu memandangku dengan tatapan yang membuat diri ini menyesal pernah mengecewakannya. Bu, apa menurut ibu, Bang Angga enggak akan meninggalkannya lagi? Tanyaku lirih pada ibu. Kulihat ibu menghela nafas. Sepertinya kali ini dia benar-benar serius, Nia, jawab ibu. Tapi, Bu, aku masih mencintai Mas Bram, aku masih berharap bisa kembali lagi padanya, ucapku penuh harap. Sepertinya itu tidak mungkin, Nia. Bram sudah terlanjur menaruh kecewa padamu, terang ibu. Tapi bu. Aku mas, sudahlah Nia. Kalau bapak dengar kamu sebut nama Bram lagi, bapak pasti sedih, karena dia begitu sangat menyayangi mantan suamimu itu. Apalagi kalian berpisah karena perbuatanmu sendiri, papar ibu dengan suara yang seperti akan menangis. Bu. Kembali aku menangis di pelukan ibu. Tak ada tempat ternyaman selain pelukan ibu yang terasa hangat. Selalu menjadi tempat terbaik untukku bercerita. Pikirkan baik-baik, ya, nak. Jangan pernah berharap kembali pada Bram lagi. Sekarang waktunya kamu menata hidupmu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu menasihatiku dengan lembut. Ibu keluar dulu ya. Kamu istirahat dulu aja, pasti badanmu capek. Nanti kita makan. Kamu belum makan, kan? Tanya ibu tersenyum. Belum bu, jawabku. Ya sudah. Kalau gitu istirahat dulu aja. Ibu kemudian beranjak bangkit lalu melangkah keluar kamar dan menutup kembali pintu kamarku. Seminggu berlalu, Nia yang selama seminggu dilanda kegalauan dan kegelisahan antara menerima niat Angga atau tetap pada keinginan hatinya, yakni kembali ke Bram. Tapi, selama itu Bram seolah-olah menjauh dari kehidupannya, tak ada lagi harapan untuk bersamanya. Perlahan Nia mulai menyadarinya, ia harus menata kehidupan untuk masa depan dan mengurangi beban orang tuanya. Nia mulai menerima nasihat orang tuanya dan perlahan membuka hatinya untuk Angga. Sebulan kemudian, setelah Nia menerima niat baik Angga untuk menikahinya. Akhirnya Angga datang bersama keluarga untuk melamar Nia. Orang tua Nia begitu senang atas keseriusan Angga, begitupun Nia yang selama ini meragukan keseriusan Angga. Setelah lamaran hubungan Nia dan Angga semakin dekat dan intens, kadang mereka berdua tak pulang ke rumah sepulang kerja. Sementara itu, Bram yang dilanda asmara pada Santi, ia harus menunggu kedatangan orang tua Santi yang masih di luar kota. Bram ingin segera meminta izin dan sekaligus melamar Santi pada orang tuanya. Apalagi mendengar kabar bahwa Nia telah resmi dilamar oleh Angga. Perasaan Bram semakin tak karuan, rasa sakit di dadanya seolah tak mau sirna setiap mengingat Nia dan Bram. Terlebih sekarang mereka telah mendapat restu orang tuanya. Apalagi sepulang dari kerja di tempat Santi, hotel selalu menjadi tujuan Nia dan Bram.
Entahlah pada ngapain mereka, mungkin memadu kasih melanjutkan Pepu yang sempat tertahan oleh kejadian tempo itu. Dalam benak Bram, satu-satunya jalan mengobati rasa sesak dan sakit hati karena perbuatan Nia dan Bram, adalah dengan segera melamar dan menikahi Santi. Bram berniat meminang Santi, sekaligus menebus kesalahan pada ibunya yang dulu sempat menolak untuk dijodohkan pada Santi. Bram semakin memantapkan diri untuk menjalin hubungan ke jenjang serius dengan Santi. Ia juga berterus terang dan meminta restu kepada ibu dan kakaknya untuk mendampingi ia ketika nanti melamar Santi. Mendengar niat baik Bram yang akan melamar Santi, tentu saja ibunya sangat antusias dan bahagia. Karena Bram memilih orang yang tepat untuk pendamping masa depan dan keluarga nantinya. Ibunya Bram sangat setuju dan berjanji akan mendukung sepenuhnya keputusan Bram. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapannya, yang pasti banyak salahnya daripada benarnya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Cerita ini hanya sekedar hiburan, tidak ada kejadian sesungguhnya. Semoga bisa menghibur. Jika ada kesempatan, cerita ini akan ada session 2-nya. Tapi mungkin tidak dilanjutkan sekarang-sekarang. Terima kasih. Wassalam.